Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman saat pagi hari ini, teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada menyertai teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, karena ada kasih, penyertaan, dan perlindungan dari Tuhan yang selalu bersama dengan teman-teman sekalian. Mau sesulit dan sesukar apapun, kesulitan, persoalan, dan permasalahan yang seakan-akan tidak ada henti-hentinya datang menerpa hidup teman-teman, yakin dan percayalah bahwa engkau tidak berjuang dan bergumul seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, yang memberikan kedamaian, ketenangan, hikmat daripadanya, agar teman-teman bisa berjalan melewati setiap proses yang Dia izinkan terjadi dalam hidup teman-teman dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur kepadanya, dan yakinlah bahwa Ia akan menjawab setiap doa, pergumulan, dan seruan teman-teman tepat pada waktunya. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman. Baiklah, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub pasal yang ke-40 ayat yang ke-15. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah Behemoth, si binatang raksasa, seperti engkau, dia pun ciptaanku juga. Rumput-rumput menjadi makanannya seperti sapi dan lembu biasa. Amin. Teman-teman, seperti apa bayanganmu ketika engkau melihat atau mendengar cerita tentang binatang bernama dinosaurus yang hidup pada masa lampau? Gigi-gigi yang besar atau kulit yang bersisik maupun buntut atau ekor yang panjang. Seniman Karen Carr menggambarkan ulang makhluk-makhluk yang sudah punah itu dalam lukisan dinding berukuran sangat besar. Salah satu lukisan Carr memiliki tinggi sekitar 6 meter dan panjang 8 meter. Karena ukurannya yang sangat besar dan luar biasa itu, dibutuhkan sekelompok tenaga ahli untuk memasang bagian demi bagian di dalam Museum Sejarah Alam Sam Nobel di Oklahoma, Amerika Serikat. Teman-teman, berdiri di hadapan lukisan dinding hewan raksasa itu tentu membuat seseorang merasa sangat kecil. Sensasi yang sama terjadi ketika kita membaca gambaran Allah tentang hewan raksasa yang disebut Behemoth dalam Ayub pasal yang ke-40 ayat yang ke-15 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Makhluk itu makan rumput seperti lembu dan memiliki ukuran ekor sebesar ukuran pohon aras. Tulang-tulangnya kuat dan seperti tembaga. Hewan tersebut merumput di bukit-bukit sambil sesekali beristirahat di kawasan rawa-rawa. Ketika air sungai meluap melandanya, Behemoth tidak gentar dan tetap tenang. Tidak ada yang dapat menjinakkan dia kecuali satu, yaitu Sang Penciptanya. Di ayat yang ke-14, lewat peristiwa ini, lewat Behemoth ini, Allah mengajarkan atau Allah mengingatkan kepada Ayub tentang kebenaran bahwa saat Ayub sedang dirundung berbagai masalah, pandangan Ayub telah dikaburkan oleh perasaan duka cita, kebingungan, dan keputusasaan, sehingga ia sendiri mulai meragukan Allahnya. Dan respon Allah sangat amat menolong Ayub untuk melihat dari sudut pandang yang benar
yaitu bukan dari sudut pandangnya, tapi dari sudut pandang Allah, yaitu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan, dan Ia, Allah yang hidup itu, berkuasa mengatasi pergumulan yang tidak sanggup diselesaikan oleh Ayub sendiri. Dan pada akhirnya Ayub mengakui bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub pasal 42 ayat 2. Dan dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Ayub 19 ayat yang ke-25, terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Aku tahu bahwa di surga ada penolongku. Aku tahu bahwa di surga ada pembelaku. Akhirnya ia akan datang menolong aku. Teman-teman, coba bayangkan, manakah yang lebih sulit dan lebih rumit? Persoalanmu, persoalan saya, atau Allah yang menciptakan segala sesuatu, alam semesta dan isinya dan seluruh jagat raya ini? Mana yang lebih rumit? Mana yang lebih sulit? Persoalan kita atau ketika Allah menciptakan alam semesta ini? Teman-teman, sama seperti Allah menolong Ayub, maka yakinlah Allah yang sama juga akan menolong hidupmu dan hidup kita. Dan mari bersabarlah menanti pertolongan Tuhan dengan setia dan dengan ucapan syukur, dan bukan dengan bersungut-sungut, sebab waktu Tuhan bukan waktu kita, dan apa yang Tuhan kerjakan selalu baik adanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.